Yang ketiga, apa relevansi surat An-Nisa ayat 6 dengan peran Anda sebagai dai? Surat An-Nisa ayat 6, dan diujilah anak-anak yatim, yang artinya dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka sampai umur nikah. Kemudian jika kamu mendapati mereka telah balik akal, serahkanlah harta mereka kepadanya, dan janganlah kamu makan harta mereka dengan berlebih-lebihan dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa, karena mereka akan tumbuh dan menjadi dewasa. Barang siapa di antara penjaga-penjaga harta itu sangat kaya, hendaklah dia menahan diri dari harta anak yatim itu, dan barang siapa di antara mereka miskin, maka hendaklah dia makan harta anak yatim itu dengan patut. Setelah kamu menyerahkan harta mereka kepadanya, hendaklah kamu meminta kesaksian dari mereka tentang penerimaan harta itu, dan cukuplah Allah menjadi penghitung atas perbuatan-perbuatan kamu. Relevansi dari ayat tersebut, seorang dai harus bertindak dengan keadilan dan integritas, terutama ketika berurusan dengan harta benda atau kepentingan orang lain. Ayat ini menekankan pentingnya untuk menangani harta anak yatim dengan adil dan tidak menyalahgunakannya. Sebagai dai, penting untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tugas dan tanggung jawab mereka terhadap anak yatim sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini meliputi pemahaman tentang hak anak yatim terhadap harta mereka sendiri dan kewajiban kita untuk memelihara dan mengelola harta mereka dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Laili, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 20510301123. Di sini saya mengambil video ini untuk ujian komprehensif dengan dosen penguji Dr. Andes Siti Rodatul Jannah, SAG, MMD, Kom. Pertanyaannya, apa penjelasan Anda tentang konsep belaum anil walau ayan? Apa peran Anda dalam mewujudkan konsep tersebut? Dalam mewujudkan konsep tersebut, dalam hadis tersebut menekankan pentingnya menyebarkan ajaran Islam walaupun sekecil apapun. Mewujudkan konsep tersebut dengan cara memberikan contoh yang baik dalam perilaku sehari-hari, memberikan nasihat atau berdiskusi tentang agama Islam dengan cara yang santun dan menginspirasi. Yang kedua, menyebarkan ilmu pengetahuan tentang Islam melalui mengajar formal di sekolah. Yang ketiga, berbagi pengetahuan agama Islam dengan cara membagikan di media sosial. Yang kedua, beri penjelasan berdasarkan ayat Quran dan hadis apa rasionalis tentang rukun Islam, zakat, mengapa masuk dalam rukun Islam. Hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Dalil Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Terus
Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, barang siapa yang diberi harta oleh Allah lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan dijadikan seekor ular besar yang berbisa yang akan melilit lehernya. Kemudian ular itu akan menggigit kedua pipinya sambil berkata, "Aku hartamu, aku simpananmu." Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat paham tentang kewajiban sholat dan manfaatnya dalam membentuk kesolehan pribadi, tidak demikian terhadap kewajiban zakat yang berfungsi untuk membentuk kesolehan sosial. Perintah zakat dalam Islam merupakan kewajiban individu setiap muslim sepanjang masa dimanapun mereka tinggal, betapapun mereka tinggal di negara yang kaya ataupun negara yang miskin. Dalam Al-Quran terdapat 32 kata zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu sedekah atau infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat memiliki peran fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Nas Al-Quran tentang zakat diturunkan dalam 2 periode, yaitu periode Mekah sebanyak 8 ayat, yaitu Muzammil, ayat surat Muzammil ayat 20, Al-Bayyinah ayat 5, dan periode Madinah sebanyak 24 ayat seperti Al-Baqarah ayat 43 dan Al-Maidah ayat 12. Dari aspek kebahasan teks-teks Al-Quran yang mengungkapkan perintah zakat sebagaimana besar dalam bentuk perintah dengan menggunakan kata tunaikan yang berarti ketetapan, segera, sempurna, sampai akhir, kemudahan, mengatur, dan seorang yang agung. Kata tersebut bermakna al-itah, suatu perintah untuk menunaikan atau membayar. Yang keempat, aliran keagamaan dalam Islam sudah ada sejak 14 abad lalu. Apa bentuk dan nama aliran-aliran semisal Mu'tazilah dan lain-lain itu di saat ini di Indonesia? Jelaskan kemiripan semua aliran tersebut di masa lalu dengan masa kini. Aliran Mu'tazilah. Aliran ini pada masa lalu menerapkan aliran teologis yang menekankan rasionalitas dan penekanan pada akal dalam memahami ajaran agama Islam. Di Indonesia terdapat beberapa kelompok atau individu yang cenderung memiliki pandangan rasional dan liberal dalam memahami Islam. Meskipun tidak secara rasionalitas, akal sehat, dan interpretasi yang terbuka, terdapat ajaran Islam. Sufisme adalah aliran mistis dalam Islam yang menekankan pengalaman spiritualitas dan pencarian langsung akan Tuhan. Di Indonesia terdapat banyak tarekat persaudaraan mistis yang menganut ajaran Sufisme. Mereka mempraktekkan zikir, meditasi, dan berbagai praktik mistis untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan pengalaman spiritual. Yang ketiga, Salafi Wahabi. Aliran ini menekankan kembali kepada ajaran Islam sesuai dengan pemahaman awal umat Islam pada masa Rasulullah dan para sahabat di Quran dan Sunnah secara harfiah, menolak banyak praktik keagamaan yang dianggap bid'ah dengan menekankan kesederhanaan
kesederhanaan dalam ibadah. Yang keempat, Mu'tazilah. Meskipun aliran Mu'tazilah yang sesungguhnya telah punah, namun ada kelompok atau individu Mu'tazilah. Mereka mungkin menekankan pentingnya pengetahuan dan pemahaman dalam memahami agama, menolak taklid buta tanpa pemahaman yang mendalam, serta menekankan pentingnya moralitas dan etika. Yang kelima, berilah 3 contoh kegiatan yang berkaitan dengan firman Allah yang berbunyi, di akhir zaman maka orang yang menegakkan kebaikan dan kebenaran laksana memegang bara api di kedua tangan. Berikan 3 contoh. Contohnya, salah satu kegiatan yang berkaitan dengan firman tersebut adalah upaya menegakkan keadilan dalam masyarakat. Orang-orang yang menegakkan kebenaran mungkin terlibat dalam advokasi bagi mereka yang tidak mendapatkan perlakuan adil, membela hak-hak mereka yang lemah, atau memperjuangkan reformasi sistem hukum yang lebih adil. Yang kedua, orang-orang yang berusaha menegakkan kebaikan terlebih dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan. Mereka dapat terlibat dalam program-program bantuan sosial, membangun infrastruktur untuk masyarakat yang kurang beruntung, atau memberikan pendidikan dan pelatihan bagi mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, kegiatan lain yang berkaitan dengan firman tersebut adalah upaya untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Orang-orang yang menegakkan kebenaran mungkin terlibat dalam pendidikan dan penyuluhan untuk mempromosikan nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, empati, serta mengkritisi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Bacalah surat Al-Fajr untuk hukum bacaan apa saja yang ada di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal lailin wasisafi wal fajr wal laili iza sa'ad wal fi zalika qasamul lizil hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukallat musliha fil bilad wa samuda lazina jabus sakra bil had wal fir'auna zil autad allazina taqawa fil bilad fa aksaru fiha fasad wa fasabba alaihim rabbuka sauta azab inna rabbuka labil mirsad wa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana qala balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wala watakuluna turasa akala lamma batuhibuna malahubban jama kala izadul kata li'atu dakkan dakka wajarab buka wal malaku safaan safa waji'a yawma izin bi jahannam yawma izin yatazakkaru insanu wa anna lahum zikrah yaqulu ya laitani qadamtum li hayat wa yawma inzil la yu'azibu azabahul ahad
wala yuziku wasakahu ahad. Ya ayyatuha nafsul mutamainah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hukum tajwid dari surat Al-Fajr ayat 1 hingga 30. Yang pertama ayat 1 nomor 1. Alif lam komariah, karena huruf lam bertemu dengan huruf fa, dibaca secara jelas. Ayat 1 nomor 2. Al-qalqalah sugro, karena huruf qalqalahnya jim berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara pembacanya dipantulkan secara ringan. Ayat yang kedua nomor 3. Mat asli atau mat tabi'i, karena huruf ya berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Ayat 2 nomor 4. Idhar atau idhar halqi, sebab huruf lam berharokat kasroh tanwin bertemu huruf ain, dibaca jelas, tidak berdengung sama sekali. Ayat 3 nomor 5. Alif lam samsiyah, karena huruf lam bertemu huruf samsiyah sin, dibaca idgham masuk ke huruf sin. Ayat 3 nomor 6. Alif lam komariah, karena huruf alif lam bertemu huruf waw, dibaca secara jelas. Ayat 4 nomor 7. Alif lam samsiyah, karena huruf alif lam bertemu huruf samsiyah lam, dibaca idgham masuk ke huruf lam. Ayat 4 nomor 8. Mat lin, karena huruf ya sukun didahului huruf lam berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. Ayat 4 nomor 9. Mat asli atau mat tabi'i, karena huruf zal berharokat fathah bertemu alif, setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Ayat 5 nomor 10. Mat asli atau mat tabi'i, karena huruf fa berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Ayat 5 nomor 11. Mat asli atau mat tabi'i, karena huruf zal berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Ayat 5 nomor 12. Idgham bila guna, karena huruf min berharokat dhamma tanwin bertemu huruf lam tasdid, dibaca lembur tanpa dengung, bunyi tanwin hilang. Ayat 5 nomor 13. Mat asli atau mat tabi'i, karena huruf zal berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Ayat 5 nomor 14. Qalqalah sugro, karena huruf qalqalah jim berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Ayat 6 nomor 15. Cara idhar safawi, karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya dengan jelas. Ayat 6 nomor 16. Mat lin, karena huruf ya sukun didahului huruf kaf berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. Ayat 6 nomor 17. Mat arid li sukun, karena huruf mat jatuh sebelum huruf yang diwaqaf,
karena yang diwakaf karena cara membacanya huruf ain dipanjangkan 2-6 harokat. Ayat 6 nomor 18 qalqalah kubro karena huruf qalqalah dal diwakaf, cara membacanya dipantulkan lebih tebal. Ayat 7 nomor 19 mat asli atau mat tabi'i karena huruf dal berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun wakaf tasdid, dan membacanya panjang 2 harokat. Ayat 7 nomor 20 alif lam komariah karena huruf alif lam bertemu huruf ain dibaca secara jelas. Dan ayat 7 nomor 21 mat arid li sukun karena huruf mat jatuh sebelum huruf yang diwakaf, cara membacanya huruf mim dipanjangkan 2-6 harokat. Ayat 7 nomor 22 qalqalah kubroh karena huruf qalqalah dal diwakaf, cara membacanya dipantulkan lebih tebal. Ayat 8 nomor 23 alif lam samsiyah karena huruf alif lam bertemu huruf samsiyah lam, dibaca idgham masuk ke huruf lam. Ayat 8 nomor 24 mat asli atau mat tabi'i karena huruf ta berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun wakaf dan tasdid, cara membacanya panjang 2 harokat. Ayat 8 nomor 25 idhar safawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ya, cara membacanya dengan jelas. Ayat 8 nomor 26 qalqalah sugro karena huruf qalqalah qaf berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat, cara membacanya dipantulkan secara ringan. Ayat nomor 26 mat asli atau mat tabi'i karena huruf ha berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun wakaf dan tasdid, cara membacanya juga panjang 2 harokat. Ayat 8 nomor 28 alif lam komariah karena huruf alif lam bertemu huruf ba, dibaca secara jelas. Ayat 8 nomor 29 mat arid li sukun karena huruf mat jatuh sebelum huruf yang diwakaf, cara membacanya dipanjangkan 2-6 harokat. Ayat 8 nomor 30 qalqalah kubro karena huruf qalqalah dal diwakaf, cara membacanya dipantulkan lebih tebal. Ayat 9 nomor 31 mat asli atau mat tabi'i karena huruf mim berharokat dhamma bertemu wawu sukun dan setelah tidak bertemu hamzah sukun wakaf dan tasdid, cara membacanya panjang juga 2 harokat. Ayat 9 nomor 32 alif lam samsiyah karena huruf alif lam bertemu samsiyah lam, dibaca idgham. Ayat 9 nomor 33 mat asli atau mat tabi'i karena huruf dal berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelah tidak bertemu hamzah sukun wakaf dan tasdid, cara membacanya 2 harokat. Ayat 9 nomor 34 mat tabi'i karena huruf jim berharokat fathah bertemu alif setelahnya tidak bertemu hamzah sukun wakaf dan tasdid, cara membacanya juga 2 harokat.
Ayat yang ke-9 nomor 35. Alif lam samsiah karena huruf alif lam bertemu huruf samsiah sa dibaca idgham. Ayat 9 nomor 36. Alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu huruf waw. Dan dibacanya secara jelas. Ayat 9 nomor 37. Mat ari lisukun karena huruf mat jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Cara membacanya panjang 2-6 harokat. Ayat 9 nomor 38. Qalqalah kubra karena huruf qalqalah dal diwakaf. Cara membacanya dipantulkan lebih tebal. Ayat yang ke-10 nomor 39. Matlin karena huruf waw sukun didahului oleh huruf ain berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Ayat ke-10 nomor 40. Alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu huruf hamzah dibaca secara jelas. Terus ayat 10 nomor 41. Matlin karena huruf waw sukun didahului oleh huruf hamzah berharokat fathah. Terus huruf ayat 10 nomor 42. Mat adli sukun karena huruf mat jatuh sebelum huruf yang diwakaf. Ayat yang 10 nomor 43. Qalqalah kubra karena huruf qalqalah dal diwakaf. Cara membacanya dipantulkan lebih jelas. Hafalkan surat Al-Alaq, Al-Ma'un dan Ad-Duha. Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim fala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dalam fahada wa wajadaka ailan fauna wa amma binimati wa amma yatima fala tanhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma binimati rabbika fahadis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Qala inna insana la yatgha. Arahastawa inna ila rabbika ruj'a. Ara'ata naziyanha abdan izzasa. Ara'aita in kana ala huda au amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam yalam bi ana yara. Qalla la
kalala illam yatahilla nasfaha bin nasiyatin kazibatin khoti'ah falyadu nadiya sanat us zabaniya kala latutiu hasbut faktarit. Soal nomor 9, praktek baca niat dan gerakan tayamum. Nawaitu tayamuma li isbati sholati fadlillahi ta'ala. Sholli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fatul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafina ba'dahu faghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, praktek bacaan dan gerakan sholat jenazah pria.